Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang 5 tips agar tidak FOMO di saham berdasarkan pengalaman. Ingat, pengalaman. Jadi apa yang kami sajikan bisa jadi berbeda dengan apa yang Anda temukan di tempat yang lainnya. Tentu saja disclaimer on, karena nanti kami menyebut kode saham, chart saham, dan lain sebagainya. FOMO itu intinya, ini bahasa Inggris ya, fear of missing out. Artinya sebetulnya takut ketinggalan. Jadi ada cemas, khawatir berlebihan karena takut tertinggal sebuah trend ya. Masalahnya kan ada filosofi gini kan, follow the trend. Nah, ini dia. Ini kesulitannya di situ. Biasanya FOMO itu terjadi di saham-saham seperti ini. Kita kalau ngelihat saham seperti ini, saya nggak menyebut Anda retail, sama saya juga kalau ngelihat saham seperti ini, otak kita itu langsung mengatakan ini mau ke, ini kan harganya sekarang 86, mau ke 100, mau ke 150, mau ke 200. Jadi nggak peduli kita di baliknya ada apa, analisa apa, nggak peduli. Lihat langsung naik. Bahkan saya sering ya, anggota yang masih newbie itu selalu bertanya, "Mas, ini masih nyampe 200 nggak?" Pasti pertanyaan seperti itu. Nggak pertanyaan gini, "Ini kenapa kok naik?" Nggak ada pertanyaan seperti itu. Pasti tanyanya, "Ini masih sampai 200, 300 gitu." Nah, yang pertama, biar kita tidak FOMO ya, selalu tanamkan di otak itu masih ada saham sejenis. Ingat itu. Masih ada saham. Contoh, saham ITMG naik. Naiknya luar biasa. Ada saham ADRO, AADI, dan lain-lain. Karena kenaikan satu sektor itu biasanya serentak. Cuman siapa yang duluan ya. Jadi biasanya seperti itu. Atau misalkan ada saham gorengan nih naik luar biasa. Mesti ada saham lainnya yang sejenis juga. Entah sektornya, entah holdernya ya. Contoh TAPG naik, masih ada saham DSNG, AALI, dan lain-lain. Jadi tenang aja. Pokoknya tanamkan rasa tenang, itu memang agak sulit karena ini persoalan uang ya, tapi dicobalah. Contoh ini contoh. Ini kan lagi kondisi minyak itu luar biasa bergejolak kan. Ada saham Medco ini naiknya luar biasa. Nah, tapi Anda misalkan, oh ini udah ketinggian. Nah, ketinggian maksudnya di mana? Udah naik 39%. Anda di otak itu, oh tenang aja masih ada Elsa nih, naiknya 27%, belum terlalu tinggi. Sederhananya seperti itu. Ada juga saham Akra misalkan. Ada juga saham banyak kan terkait dengan migas itu. Ya, jadi kita meyakini bahwasanya masih ada saham yang lain yang sejenis. Berikutnya, cari tahu alasan naik. Nanti kita nggak FOMO. Alasan naik, apakah memang ada sentimen positif? Apakah ada kenaikan laba positif? Apakah ada aksi korporasi positif? Apakah ada aksi akuisisi yang positif? Kenapa saya katakan kenaikan laba yang positif? Karena kenaikan laba itu kadang-kadang juga tidak positif. Ada karena laba di luar core bisnis, itu bisa terjadi. Ya, ini cari tahu alasan. Kebanyakan, sekali lagi kebanyakan newbie seperti kami ini, kalau misalkan ada saham naik tinggi, itu nggak pernah nanya ini ada apa, atau nyari berita ini kenapa, enggak nanya seperti itu. Pokoknya langsung beli HK, udah mata kuda HK aja. Nah, pada akhirnya itu kan terjadi karena FOMO kan. Contoh misalkan ini naik, Anda nggak tahu kenapa Medco itu naik, padahal alasannya adalah minyak naik ya. Jadi Anda juga analisa ininya, jangan hanya sahamnya aja. Jadi analisa di baliknya, oh minyak naik ya, pakai analisa teknikal dan lain sebagainya. Oh ini trennya naik, jadi seperti oh masih bisa naik. Nah, Anda harus punya pemikiran seperti itu. Ingat, ini ingat ya. Kebanyakan kita rugi di saham itu karena tidak tahu alasan kenapa saham naik dan kenapa saham turun. Kebanyakan orang selalu mengatakan gini, ini bandalnya, ini bandalnya. Kalau seperti itu selesai semuanya. Nggak usah ada analisa ini dan itu. Udah. Tapi mayoritas adalah kita tidak punya alasan kenapa dan tidak tahu kenapa saham itu naik, kenapa saham itu turun. Kalau Anda bisa mengetahui itu, untung tidak akan begitu sulit dikejar di saham. Yang berikutnya, gunakan uang dingin. Ya, uang panas itu maksudnya terbatas ya. Besok mau dipakai, minggu depan mau dipakai.
itu terjadi dan akan menghasilkan efek ingin cepat untung. Saya pernah ditanya sama orang, "Mas, ini ada dana nganggur untuk daftar kuliah anak, masih 6 bulan lagi. Kira-kira masuk saham mana?" Saya bilang jangan. Kenapa? Walaupun masih 6 bulan lagi dipakai, 1 bulan ternyata minus 10%, saya yakin jual. Walaupun bulan kedua akan naik. Saya yakin itu. Karena saya punya beberapa kasus yang sama seperti itu. Karena sembunyi dari istrinya lah, uangnya nggak diketahui istrinya, minus langsung dijual karena takut kan, takut sama istri kan, takut dimarahi kan. Itu kan hal yang paling menakutkan. Ya, ingin cepat untung menghasilkan tekanan tinggi. Tekanan tinggi pasti mudah FOMO. Naik saya ikut naik. Nah, bahkan ada yang menyampaikan ke saya itu, ini saya untung di saham karena feeling. Ya nanti rugi di saham karena feeling juga. Kan pada akhirnya seperti itu. Nah, uang dingin itu ukurannya apa? Ya, setahun nggak dipakai. Ingat, menurut Sami ya, setahun nggak dipakai. Dan bukan uang tabungan. Beda, uang untuk saham itu bukan uang tabungan. Uang tidak dipakai. Karena apa? Bandar akan menguji Anda. Ini saya kasih contoh. Ya, ini saham trennya naik. Set ya. Banyak saham contoh seperti ini sama, tapi grafiknya ini menurut saya bagus sebagai pola dari bandar itu umumnya seperti ini. Anda masuk di sini, ya. Bandar kasih ujian, diturunkan. Kenapa saya katakan ujian? Untuk membuang orang-orang yang memakai dana panas, memakai margin, pasti ya kalau seminggu turun pasti cut loss, margin dan lain sebagainya. Di sini juga mau naik, orang kan beli nih turun, uang panas langsung jual, pasti itu. Ini ujian di pasar modal itu sangat banyak ujian. Ya, jangan dikira itu semuanya gampang enggak. Yang berikutnya 4. Jangan mudah tergoda info auto cuan 1000%. Katanya akan naik ribuan persen, keburu naik. Saya menyampaikan fakta di saham 1 tahun ya. Saham yang naik sampai ribuan persen itu paling di bawah 3 lah. Kalau ribuan persen. Kalau 2 kali lipat itu mungkin ada beberapa. Tapi kalau ribuan persen itu hanya untuk menaik aja. Ya, kalau masih 100% masih wajar lah. Tapi kalau udah ngomong 10 kali lipat, 30 kali lipat, bandar aja butuh berapa banyak dana untuk menaikkan sampai sebegitu banyak. Jadi jangan terlalu tergoda info yang gini-gini. Ya, realita. Ini realita. Di saham itu tidak untung semuanya. Ada yang untung, ada yang rugi. Apakah saya pernah rugi? Sering juga. Ya, realita kok memang. Ya. Yang penting akumulatif kita untung. Jadi medan perang ini. Jadi kalau Anda semuanya untung 1 juta jadi 1 miliar. Anda masuklah di pasar, nanti tahu kenyataannya betapa susahnya berperang. Karena logika pasar itu seperti ini ya. Ini saya berulang-ulang sharing, tapi kadang-kadang juga ini ada saham, Anda pasti tahu lah saham ini. Saya bukan menjelekan saham ini, tapi hanya ingin menjelaskan logika jual beli di pasar modal. Ini yang saya mengatakan jangan tergoda auto cuan. Bukan berarti saham ini jelek, tidak. Ya, jadi gini, orang beli di sini, ya, jualnya di sini, atau jualnya di sini, karena kita beli untuk dijual kan. Walaupun misalkan investasi sampai 5 tahun kan dijual juga, ya. Investasi sampai 1 tahun kan dijual juga. Beli di sini, jual di sini, ujung sini. Beli di sini, jual di sini. Pertanyaannya, yang beli di sini jualnya di mana? Kan gitu. Ingat, semua itu butuh exit strategi. Butuh exit strategi. Nggak ada namanya masuk, nggak mikir exit gitu. Misalkan hold selamanya sampai akhir hayat. Di Indonesia saham-saham gitu nggak banyak. Ya. Oleh sebab itu jangan udah naik tinggi nih kita masuk ini, Anda keluarnya kapan ya, jadi pintu keluar nanti dari saham-saham dari pembeli yang lainnya. Yang menjadi penting ya, redam emosi, perbanyak analisa. Redam emosi itu tandanya untung 5%, Anda ingin 50%. Sudah untung 5% ya, kok nggak naik-naik selama 1 bulan, langsung loncat ke yang lain. Kemudian kalau ada penurunan atau kerugian langsung semuanya salah bandar ini. Nanti selesai semuanya. Nah, yang terakhir nih, nomor 5. Ini pengalaman kami ya. Terbukalah untuk sharing. Siapapun Anda.
Ya, saya kadang misalkan ada yang bertanya kemudian saya jawab, jawabannya itu seolah-olah gimana gitu. Pokoknya nggak peduli apa namanya kata-kata orang. Jadi di saham itu jangan diimani. Ya, oh ini betul 100%, nggak ada betul 100% di saham itu. Jangan terlalu dicintai sebuah saham kalau bukan insider lah. Kalau insider misalkan seperti holdernya buyback nggak apa-apa. Kalau insider kita bukan lah, kita itu hanya little kecil. Nah, yang berikutnya ada banyak orang yang lebih berilmu atau lebih berpengalaman. Ya, banyak, sangat banyak. Saya punya teman di Stockbit itu kerjaannya kita hanya sharing aja. Ini ada saham ini bagus, kenapa naik? Oh kurang ini, itu biasa. Jadi jangan merasa kita yang paling wow gitu. Janganlah, karena saya sering menemukan ya, memberikan saran dikiranya ngajak untuk apa namanya biar beli saham ini dan lain sebagainya gitulah. Kalau menjelek-jelekkan saham ini dikiranya kita belum beli ya gitu-gitu. Ya susah jadinya. Jadi terbuka untuk sharing. Jadi seperti itu, ini hanya sharing aja. Tuliskan pengalaman Anda kalau punya sesuatu yang berkesan di pasar modal atau punya pengalaman FOMO. Saya juga punya banyak pengalaman yang kurang berkenan, jadi kita sama-sama berbagi. Sebelum kita tutup, bagi Anda yang ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan, klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe yang letaknya di channel saham di channel Home Saham Hijau. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.